Ini kan Piala Dunia Qatar itu udah mendekati babak 16 besar ya. Beberapa negara sudah memastikan lolos ya, Portugal, Prancis, Inggris, bahkan Australia, wakil Asia juga lolos. Cuma ini ada banyak opini terlepas dari segala kontroversi yang menyertai penyelenggaraan Piala Dunia 2002 di Qatar, terlepas dari kritik negara-negara Eropa, terlepas dari isu LGBT. Itu banyak opini yang mengatakan bahwa Piala Dunia sekarang ini itu kok tidak semenarik dulu, kok tidak segreget dulu. Jadi menurut saya bukan hanya Piala Dunia Qatar ya, Piala Dunia 2018 di Rusia pun sudah disinyalir tidak semenarik Piala Dunia sebelumnya. Jadi indikasinya sebenarnya sederhana kok. Sudah berapa Piala Dunia ya, terutama 2 Piala Dunia terakhir, kita tidak melihat ada orang jualan kostum di jalan-jalan ya, atau di lampu merah kostum bendera negara beserta syal terus apa itu pengikat kepala, itu kita sudah tidak lihat. Acara-acara Nobel juga relatif tidak semeriah, semarak, semasif dulu. Perbincangan di warung kopi di sekitar kita juga tidak segreget dulu. Ini kenapa ya kira-kira kok Piala Dunia tidak semenarik masa remaja kita, masa kecil kita? Setidaknya menurut hemat saya ini Pak Rohim, Mas Muhtar, jadi menarik atau tidak menarik ini kita kembalikan dulu untuk siapa, menarik untuk siapa, tidak menarik untuk siapa. Jadi bisa tidak menarik, bisa juga menarik. Kalau bagi pelaku industri sepak bola, dari edisi ke edisi pergelaran, apakah itu mau Piala Dunia, apakah itu mau Piala Eropa, atau dalam konteks regional AFF atau AFC, itu bagi pelaku industri sepak bola sangat menarik, karena semakin kesini sepak bola itu makin sangat mudah dijual dengan harga yang sangat mahal, dari mulai timnya, pemainnya, pertandingannya, dan pernik-pernik lain yang melingkupi sepak bola. Jadi tidak bisa kita abaikan bahwa sepak bola adalah salah satu bisnis besar di muka bumi ini yang hampir semua orang ingin terlibat dalam bisnis sepak bola. Nah, tentu saja dalam konteks ini tesis bahwa sepak bola itu makin tidak menarik langsung lemah, langsung setidaknya tidak signifikan. Hanya saja memang kalau dipandang dari segi penonton itu banyak yang berpendapat demikian. Jujur, mulai awal berapa pertandingan ditonton sampai tuntas? Enggak sampai 5 pertandingan. Sama Pak Rohim? 4. Sebenarnya tidak banyak. Padahal dulu terlewat 1 pertandingan saja nyeselnya bukan main. Sepak bola itu bagi saya dan mungkin juga bagi banyak orang adalah satu-satunya olahraga di muka bumi ini yang melibatkan semua indikasi psikologis orang yang menonton maupun yang bermain. Nah, kenapa kemudian dianggap tidak menarik? Jadi setidaknya 15 tahun terakhir ini muncul apa yang disebut sebagai sport science di dalam olahraga sepak bola. Di semua cabang olahraga ada sport science. Hanya sport science ini kemudian mulai merata diterapkan di seluruh dunia, yang menurut saya itu merubah sepak bola hampir secara radikal. Kenapa demikian? Jadi sport science itu mendesain sepak bola, pemain sepak bola, dan semua yang terlibat di dalam sepak bola yang di lapangan itu berdasarkan standar-standar sains tertentu, ukuran-ukuran tertentu yang
semua pemain, semua pelatih, semua kru, semua tim pelatih itu harus mengacu pada standar tersebut, harus sama semuanya. Apa akibatnya? Apa efeknya? Memang kemudian memacu, misalnya pemain ya, ketika berlatih menggunakan sport science itu memacu pemain mencapai level tertentu, karena memang didesain sedemikian rupa sehingga seorang pemain itu dari semua aspek, misalnya speed, strength, endurance, skill, penguasaan permainan, reading the game dan seterusnya, itu dia mencapai pada level tertentu yang dia layak untuk bermain pada level apa. Akhirnya semua pemain bisa mencapai itu segi positifnya. Tapi sisi negatifnya apa? Karena semua harus sama, seragam, kecepatan harus sama, cara dribble harus sama, cara membaca permainan harus sama, endurance harus sama, bahkan VO2 max yang bawaan alamiah dari badan masing-masing pemain harus sama. Akibatnya apa? Bakat-bakat alamiah yang dia bawa sejak lahir, yang dia asah dari kecil, itu mandek, tidak tereksplor, tidak terasah, karena dia harus berlatih bermain berdasarkan standar tertentu yang didasari pada sport science tersebut. Akhirnya apa? Di setidaknya 20 tahun, 15-20 tahun terakhir ini hampir tidak kita temui lagi pemain-pemain hebat. Misalnya seperti Batistuta, seperti kalau di Italia dulu ya, kalau Maradona, Pele itu sudah extraordinary. Dan misalnya siapa yang Italia itu, Roberto Baggio, terus yang di tengah itu siapa, Del Piero, Gullit, Van Basten. Itu adalah bakat-bakat alamiah yang mereka asah sejak kecil dan kemudian matang dalam sebuah kompetisi sebelum tersentuh sport science. Sudah menggunakan, tapi tidak seperti sekarang yang semuanya serba sport science. Sekarang kita sulit sekali, nggak usah jauh-jauh sampai ke misalnya Roberto Baggio. Sekarang misalnya yang selevel Ronaldo Brasil misalnya, itu hampir nggak lahir lagi. Dan saya kira nanti, atau saya khawatir nanti justru fenomena Messi dan Ronaldo ini jadi yang terakhir kalau sepak bola masih kita biarkan begini saja. Itu satu. Kedua, balik lagi ke tesis saya bahwa olahraga sepak bola itu adalah olahraga yang sangat manusiawi, yang kemudian itulah olahraga disenangi oleh banyak orang, semua kalangan, semua latar belakang. Kemudian karena untuk kepentingan sport science tadi muncul lagi apa yang dinamakan sebagai teknologi, penerapan teknologi dalam sepak bola. Yang salah satunya kita lihat adalah VAR. Itu hanya salah satu, Pak Rohim. Masih banyak teknologi lain yang diterapkan dalam sepak bola. Nah, yang paling menggemaskannya ya VAR ini. VAR ini dulu di awal kemunculannya itu banyak asosiasi sepak bola yang menolak, termasuk UEFA sendiri. Michael Platini itu menolak karena apa? Dikhawatirkan dengan penerapan VAR ini sisi manusiawi sepak bola akan hilang, karena menentukan gol atau tidak gol itu ditentukan oleh mesin yang walaupun diklaim sebagai mesin yang sangat akurat, menggunakan teknologi AI dan seterusnya, tapi itu tetap mesin. Terjadinya gol atau tidak terjadinya gol itu terasa lebih manusiawi ketika diputuskan secara alami oleh wasit. Dan itu akan dikenang sepanjang masa. Ya, seperti kes Argentina versus Arab Saudi kemarin ya. Dua gol Arab Saudi dianulir dan terus melahirkan kontroversi setelah wasit melihat VAR. Supporter kadung meluapkan seluruh emosi, tiba-tiba bukan gol. Nah, itu kan sisi emosi kita itu sangat terhina sekali, ya. Dalam tanda kutip tentu saja. Tapi begini ya, bukan tidak ada gunanya memakai teknologi dalam sebuah pedang bermata dua. Pedang bermata dua. Tapi memang dampak yang tidak diharapkan itu jauh lebih besar dari perkiraan, bahwa kemudian memang sepak bola perlahan-lahan jadi mekanis. Bukan humanis lagi tapi jadi mekanis.
Jadi tidak enak ditonton. Ketika kita sudah teriak gol, itu ternyata itu nggak ada artinya apa-apa ketika kemudian diralat oleh sebuah mesin. Ketiga, menurut hemat saya lagi Pak Rohim, Pak Muhtar, jadi balik lagi bahwa karena secara industri itu sepak bola adalah sepak bola yang nilai industrinya, nilai kapitalisasinya paling besar atau sangat besar, maka kemudian tidak jarang atau sering sepak bola itu sendiri dikalahkan untuk kepentingan industri. Nah ini kadang-kadang yang jadwal pertandingan, ya jadwal, atau kalau lebih besar lagi misalnya harus ada tim yang dikorbankan demi misalnya untuk mengakomodasi tim tertentu yang secara finansial nanti akan memberi efek yang lebih marketable. Nah saya kira tiga hal inilah yang kemudian menyebabkan banyak orang merasa bahwa sepak bola sekarang itu nggak menarik lagi. Kalau menurut jenengan biasanya paling antusias kalau nonton bola, karena saya beberapa kali nonton bareng kan sama sahabat jenengan. Itu ekspresi jenengan bukan lagi ketika nonton bola, bukan lagi ekspresi seorang dosen, seorang peneliti atau seorang dekan, tapi benar-benar ekspresi seorang supporter sepak bola, wabil khusus supporter Indonesia. Kalau saya itu kok berpandangan lain ya. Kalau sepak bola dianggap tidak menarik itu rasanya kok enggak juga, karena memang berubah bentuk cara orang mengkonsumsi sepak bola sekarang itu. Saya memang nonton full bola itu mungkin 4 pertandingan tuh yang full ya, tapi saya nonton gol, cuplikan gol itu hampir semuanya, jadi saya tahu gol-gol itu. Jadi kalau mungkin dulu orang nonton bola full 90 menit, bisa jadi sekarang itu cuma 3 menit karena kita nonton cuplikan golnya. Itu artinya kan bukan nonton pertandingan sepak bola, tapi nonton terciptanya gol. Nah kalau itu dua hal yang berbeda. Nah kalau logikanya dibalik kan kemudian, kenapa kemudian yang pertandingan aja kecuali golnya itu nggak ditonton? Habit orang sekarang itu menonton sesuatu itu memang sudah berubah. Apapun ya berarti. Iya, karena pengen cepat, terus fenomena TikTok kan tidak mungkin di TikTok atau mungkin di Reel YouTube atau penuh, Facebook itu bisa penuh kan cuma berapa menit. Nah itu orang nonton banyak di sana. Jadi ya sama, media massa itu memang termasuk industri bola tidak akan mati. Memang cara orang untuk mengkonsumsi sepak bola itu berubah sekarang ini. Ada yang seneng nonton sampai 90 menit gitu, ada yang seneng cuma nonton gol-golnya gitu. Jadi ya menurut saya industri ini masih tetap baik, hanya berubah bentuk aja. Mungkin kalau dulu orang hanya mengandalkan tayangan di televisi, tidak ada tayangan ulang. Nah sekarang kan orang lihat live itu terus tidak. Dulu kan nyesel ya, jam 2 malam itu nungguin kita, karena tidak ada YouTube dulu. Nah sekarang ini kita ketinggalan, besok pagi kita sudah bisa lihat. Oke, ini benar, tapi lupa bahwa ini yang dinilai aspek penontonnya. Jadi perubahan habit penonton itu betul bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi itu merubah perilaku menonton orang. Di samping itu kesibukan orang sekarang, kesibukannya semakin banyak, persoalannya juga semakin banyak, urusannya bukan hanya sepak bola, itu benar. Tapi yang lebih kita bicarakan dalam hal ini adalah objek utamanya, jadi sepak bolanya. Jadi bukan persoalan bagaimana nonton, karena pada akhirnya ini harus mengikuti habit penonton, kesenangan penonton, keinginan penonton kan seperti itu. Karena begini, indikator-indikator realnya jelas. Jadi dulu semua liga laku. Dulu semua liga laku. Inggris laku, bahkan Belanda pun pernah ditonton gitu. Tapi sekarang hanya Inggris, Spanyol kalau hanya yang bertanding Barcelona sama Madrid sama Real Madrid. Liga Italia mau ditayangkan lagi sudah nggak ada penonton di Indonesia. Jadi
saya menangkap gini, esensi dari semua problem tadi sebenarnya adalah bahwa ada upaya sistematis untuk melawan sunatullah. Bahwa perbedaan itu adalah sunatullah. Nah, sepak bola ini coba diseragamkan untuk sebuah kepentingan tertentu ya, dalam tanda petik industri. Jelas ya. Sesuatu yang seragam itu dimanapun pasti tidak akan nggak menarik. Tidak akan menarik, itu alamiah. Itu alamiah. Jadi gini, karena apa yang disampaikan Iksan tadi ya, karena sport science, karena teknologi, bahkan sampai strategi, itu sekarang seragam. Semua pemain, semua pelatih, semua negara mengetahui semua model, semua jenis strategi sepak bola. Tapi mereka kemudian lupa karakter masing-masing negara, masing-masing bangsa. Tanpa sengaja ada sebuah karakter yang itu ditinggalkan. Padahal karakter itulah sebenarnya yang menarik, yang ingin ditonton oleh orang. Kita sudah tidak bisa melihat lagi karakter Samba di timnas Brasil. Kita sudah tidak lagi melihat karakter Tengo di timnas Argentina. Kita tidak lagi bisa melihat karakter kick and rush di ala Belanda, Inggris, atau total football ala Belanda, Panzer ala Jerman, Catenaccio ala Italia. Karena Italia ini nggak lolos ya. Itu kita tidak, karakter itu tidak bisa kita lihat gitu. Karakter itu kan tumbuh berdasarkan tradisi, budaya, cara hidup di mana bola itu berada. Itu ketika semua bermain sepak bola modern, sekarang bahasanya kan sepak bola modern. Nah, kita melihat seragam, cara mainnya hampir sama, strategi yang dipakai hampir sama, hanya tinggal bagaimana membolak-balik pemain, posisi, apakah 4-3-3, apakah 4-2-3-1 atau 3-4-3, hanya dibolak-balik itu saja, tapi tidak menampakkan sebuah karakter yang itu ditunggu-tunggu. Nah, ini esensial karena apa? Karena memang dalam konteks bukan hanya bola, sosial politik, fenomena penyeragaman ini kan memang terjadi di mana-mana. Bahkan dalam hal agama pun ada upaya untuk penyeragaman. Jadi kan nenggak ini salah, bid'ah, apa dan sebagainya. Dan itu justru sesungguhnya melawan sunatullah. Jadi asumsi kita bahwa sepak bola akan tetap laku, akan tetap menarik, ini asumsi bahaya menurut saya. Karena sudah terjadi, tinggal Liga Inggris yang dinikmati masyarakat dunia. Dan itu kembali lagi menurut saya melawan sunatullah, karena tidak ada di dunia ini. Allah itu pasti menciptakan perbedaan. Potensi setiap negara itu berbeda. Jangan dipaksa seluruh dunia ini ahli dalam sepak bola. Akhirnya Indonesia melupakan bulu tangkis, melupakan pencak silat, dan negara-negara lain juga seperti itu. Filipina jadi melupakan snooker. Karakter olahraga di masing-masing negara yang itu jadi kebanggaan, itu berusaha bagaimana digeser oleh sepak bola. Ini juga hal yang serius menurut saya, yang pada akhirnya nanti ujung-ujungnya adalah dominasi negara tertentu atas olahraga itu, atau bahkan atas olahraga tertentu dan semua olahraga. Sekarang misalnya begini, yang kasihan negara-negara Pasifik, negara-negara kepulauan di Pasifik, yang mereka secara alamiah adalah bakat triathlon atau olahraga selancar atau dayung atau apa, dipaksa pula dibantai 20-0, 30-0. Itu kan karena menghancurkan harga diri sebuah bangsa. Ngeri, kenapa bukan potensi mereka yang dikembangkan? San Marino, Indonesia, Anda itu Indonesia. Kita itu selama ini menjadi besar dari sisi olahraga karena bulu tangkis, karena pencak silat. Ayo tuh, energi dan segala hal itu lebih difokuskan untuk ini.
Daripada Anda harus mengejar 100 tahun lagi, membuang waktu 100 tahun. Yang 100 tahun itu digunakan untuk mengembangkan bulu tangkis, mengembangkan pencaksilat. Agar seperti Jepang menjadi raja karate internasional, agar seperti Korea menjadi raja taekwondo internasional, gitu kan? Agar seperti Rusia menjadi raja gulat internasional. Hal-hal semacam ini yang secara substansial dalam segala hal, penyeragaman itu memang sebenarnya tidak itu tadi menentang sholat sunatullah, tidak boleh terjadi. Jadi kita kalah dari Jerman dalam hal sepak bola, no problem. Iya. Tapi kalau kita kalah di bulu tangkis dari apalagi Jerman, pencak silat itu memalukan. Itu menunjukkan kita tidak berkembang atau kita melupakan potensi kita, gitu loh. Jadi potensi kita adalah bermain bulu tangkis sejak lahir, bermain pencak silat, kemudian dipaksa untuk jago bermain sepak bola. Pasti perlu waktu yang sangat panjang. Nah, membuang waktu ini kan sebenarnya yang diinginkan oleh sebuah konstruksi. Dunia ketiga ini sengaja dibuat untuk membuang waktu, sibuk membuang waktu, untuk mengikuti cara hidup mereka, untuk mengikuti cara berpikir mereka, termasuk hal dalam industrialisasi, semua hal, budaya dan seterusnya. Dalam industrialisasi kita tidak mungkin mengejar mereka, perlu waktu ratusan tahun. Nah, mengejar ratusan tahun ini pasti hutan, kerusakan lingkungan, kerusakan alam. Potensi kita itu adalah maritim dan agraris. Dipaksa seragam untuk jadi negara industri. Pasti akan terjadi komplikasi di dalamnya, termasuk dalam hal olahraga.